Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Akang Teteh semuanya, Bapak Ibu, Mas Mbak, semuanya apa kabar? Semoga semua sehat-sehat. Tampaknya sudah mulai sebulan lebih di rumah ya. Mulai banyak berasa, stressful katanya, banyak yang stressful. Kemarin sempat sharing-sharing juga ke kami. Bahkan ada beberapa yang sudah kami terapi. Jadi Teh Furi hatur nuhun sudah menonton. Wah, ini juragannya ini apa? Bruce Lee ya ini ya. Nah, kemarin kita melakukan terapi secara online. Jadi banyak juga teman-teman yang ternyata merasa stres dengan kondisi yang ada. Dibantu oleh kami dengan terapi online. Jadi via video call. Dari feedbacknya para klien sih cukup efektif ya, gitu. Dirasakan cukup efektif. Jadi nanti kalau ada teman-teman juga yang butuh, mangga silakan. Nah, kita bahas lagi kembali ke bahasan kita yaitu tentang anger management. Kita lakukan bedah buku. Ini adalah bab yang ke-6. Ini sesi yang ke-7, babnya bab ke-6. Kemarin kita bahas tentang bab 5, ini buku kami, anger management. Depannya, di belakangnya. Nah, hari Sabtu kemarin kita sudah membahas tentang bab 5. Bab 5 itu bahwa ternyata ada 5 pilar yang harus kita kelola. Mbak Ana, Assalamualaikum. Teh Vina, Assalamualaikum. Yang sudah nonton, terima kasih banyak ya. Tapi sebelumnya mungkin saya jelasin dulu ya, kenapa kok cuma Pak Dandi doang ya yang nongol. Biasanya bareng Budiah. Hari ini Budiah lagi nggak enak badan. Jadi saya sendirian gitu. Nggak apa-apa, kita doakan saja supaya cepat sehat. Nah, bab 5 itu kita kemarin tentang 5 pilar yang harus kita pelihara. Ya, yang harus kita kelola. Ya. Ada pertama adalah pilar emosi. Pilar emosi itu akan kita kelola dengan terapi. Jadi ada 2 untuk mengelola pilar emosi. Kalau dari buku Anger Management ini. Tentang marah, bagaimana mengelola marah. Yang satu adalah fungsinya sebagai pencegahan. Ya, antisipatif gitu ya sifatnya. Yang kedua fungsinya ketika aktual itu apa? Ketika lagi kejadian ada orang yang bikin kesal, kita mesti ngapain? Ketika antisipasi yang kita lakukan adalah melakukan terapi. Lakukan terapi sehat, self healing terapi ya. Anger management yang kami ajarkan. Itu bisa dilakukan tiap hari, bisa kapan saja, pagi, siang, malam. Tapi kalau saran saya cari waktu yang syahdu. Wah, waktu yang cocok. Om Abdul, apa kabar? Sahabat saya dari Panasia ini. Nah, kita ketika terapi cari waktu yang tepat, yang sepi, yang syahdu gitu, yang enak. Biasanya sih paling enak itu habis Isya atau kalau Anda suka sholat tahajud, habis sholat tahajud. Gitu. Siapkanlah tisu, ya. Siapkan kresek, takutnya muntah. Siapkan bantal. Siapa tahu Anda pengen teriak, biar gak ganggu orang, tutup mulutnya pakai bantal. Itu untuk fungsinya pencegahan. Yang kedua adalah aktual, ketika Anda langsung ngalamin orang nyebelin. Ada 2 teknik yang bisa dilakukan. Satu adalah teknik pausing, yang kedua adalah teknik pending. Apa itu teknik pausing? Ya. Teknik pausing itu adalah mempause. Kayak apa mempause? Kita majuin dikit ya. Jadi misalkan saya kesel nih ke Om Abdul. Misalnya nih ya. Saya mah jarang kesel-kesel sama Om Abdul mah. Suka dibantuin kalau ngurusin jet black. Misalnya saya kesal, saya pengennya ngambek di situ gitu ya. Kemarin sudah kita bahas tentang marah dan marah-marah ya. Bedakan marah-marah. Marah-marah itu adalah sebuah tingkah laku, itu sebuah ekspresi marah. Nah, jangan marah-marah di sembarang tempat. Jangan marah-marah ke sembarangan orang. Nah, jadi ketika Anda marah, kesel, pause. Kalau kita pijit tuh, tombol pause, ceklek. Nah, begitu dipijit, kan langsung dia tahan dulu. Gitu. Itu teknik pausing. Gitu ya. Kayak apa teknik pausing itu?
Kemarin saya diceritain sama Om Abdul katanya gini. Jadi teknik pausing ini kadang-kadang katanya. Salah satu tekniknya adalah teknik berhitung. Waduh, ngitung. Gimana? Misalnya Kang Dani kesel ke temennya. Ya, ketika orangnya di depan Anda bikin kesel, nggak usah diwaro, mulailah berhitung. Katanya gitu. Berhitung sampai 10 cukup katanya kalau teman. Begitu temannya nyebelin, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 6, 7, begitu 10, aman gitu ya. Itu kalau teman katanya. Begitu yang bikin sebelnya bos, berhitungnya lebih lama. 20 katanya gitu. Tapi kata Pak Abdul nih, kalau yang bikin keselnya istrinya katanya, berhitung aja terus katanya, jangan berhenti. Bakal panjang kata itu mah. Tuh 2, 3 terus gak berhenti. Gitu ya Pak Abdul ya. Nggak, itu bercanda ya. Ada teknik namanya teknik pausing. Jadi kita pause. Kita pijit pause. Begitu kita pijit pause, ya, kita lakukan butterfly hug. Kayak gini. Ini bukan TikTok ya. Ini. Yuk dicobain. Bareng-bareng. Sangkutin, taruh di dada. Halo Om Antonius Franz. Wah, mantap. Terima kasih sudah nonton. Tangannya, jarinya digoyang-goyang seperti butterfly. Goyangnya tenang ya, pelan ya. Hayati detak jantung Anda. Hayati nafas Anda. Pelan-pelan tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Jadi daripada Anda ngamuk-ngamuk sama orang, mending stop dulu, di pause. Anda cari ruangan, kalau Anda punya ruangan sendiri, ke ruangan Anda. Kalau tidak ada, bisa ke toilet, lakukanlah butterfly hug di toilet. Gitu. Itu kalau Anda lagi kesel. Gitu, marah. Pending, jangan marah di situ. Di pending, nanti aja. Nanti dibekal kemana? Ke rumah. Di mana? Di terapi, pas di rumah. Jadi bukan dibawa marahnya dari sini pindahin ke rumah, bukan. Tapi Anda pending, gitu. Tevina, iya Teh Diahnya lagi nggak enak badan. Makanya tadi juga keluar di grup nggak banyak nongol ya. Lagi nggak enak badan Teh Diahnya. Mudah-mudahan cepat cepat fit. Lagi banyak istirahat dulu katanya. Nah, itu adalah yang bab kelima tentang pengelolaan emosi. Yang kedua adalah pengelolaan kognisi. Kemarin nggak banyak dibahas, saya bahas banyak di sini mungkin ya. Jadi secara kognisi itu sangat tergantung pada informasi. Ya. Makanya penting mengelola kognisi. Apalagi dengan segala macam sekarang lagi kondisi pandemi gini. Banyak banget informasi masuk ke kita berbagai macam. Dari berbagai macam grup WA, Telegram, dari medsos gitu ya. Muncul tuh. Dan itu menimbulkan informasi-informasi tersebut kita akan hayati. Dan itu menimbulkan penghayatan kita yang setiap orang akan berbeda-beda. Tapi mostly ketika informasinya mengancam, menakutkan, itu bikin kita jadi stres. Sehingga perlu dilakukan yang namanya diet gadget. Dengan cara memfilter informasi mana saja yang akan kita ambil. Gitu. Cari informasi yang positif. Cari informasi yang akan menambah atau mengisi ya, penilaian sekunderi Anda. Kemarin rasanya juga belum dibahas ya, nanti saya akan bahas setelah ini. Jadi cari informasi yang akan membantu Anda dalam mencari alternatif solusi. Itu perbanyak informasinya. Menurut seorang ahli namanya Lazarus, dia bilang bahwa yang namanya stres itu diawali dari mulai kita proses berpikir. Dari cara kita mulai berpikir, gitu. Dari kita mulai berpikir, itu sudah ngaruh. Dari bagaimana kita memaknakan informasi-informasi, kejadian-kejadian, ya, yang masuk ke kita, kita maknakan itu. Secara kognisi, gitu. Nah, ternyata dalam proses penilaian kognisi ini, pemaknaan, jadi kita melakukan penilaian secara kognisi. Namanya cognitive appraisal. Melakukan penilaian secara kognisi. Ada 2 proses ternyata dalam penilaian kognisi itu. Primary appraisal, yang kedua adalah secondary appraisal.
Primary appraisal ini isinya tentang ketika kita pertama kali mendapat suatu informasi, ketika kita memaknakan suatu kejadian, itu kita menganggapnya itu suatu kejadian yang menantang atau mengancam. Dua-duanya sudah ada stres. Kalau menantang, stresnya positif. Kalau mengancam, stresnya negatif. Distress, stres negatif. Eustress, stres yang positif. Gitu. Nah, tapi mostly kalau sekarang dari sekarang pada ketakutannya adalah yang mengancam COVID-19 itu. Bahkan ada yang sampai takut mati, takut meninggal, takut ketularan, takut meninggal dan segala macam. Ketakutan-ketakutan. Gitu. Kan kita dipengaruhi oleh 3 timeline, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, ketakutan-ketakutan itu adalah mengisikan masa depan. Kecemasan kita terhadap masa depan. Itu yang terjadi. Nah, kemudian dalam penilaian itu, tadi pertama primary appraisal, yang kedua ada secondary appraisal. Secondary appraisal itu apa? Isinya adalah penilaian kita terhadap seberapa banyak alternatif solusi yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah yang pertama tadi. Semakin kita punya banyak alternatif solusi, stresnya akan turun. Gitu. Jadi, makanya tadi saya bilang, perbanyak cari alternatif solusi. Perbanyak cari informasi yang mendukung Anda mengisi alternatif solusi. Itu dari mulai cara kita berpikir. Gitu. Yang ketiga, dari sisi fisik. Kelolalah fisik. Olahraga yang cukup. Makan makanan sehat. Istirahat yang cukup. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat ada spiritual. Dekatkan diri Anda ke Allah kalau Anda Muslim. Kalau Anda non-Muslim ya ke Tuhannya Anda. Dekatkan diri Anda ke Tuhan. Semakin Anda dekat, semakin Anda banyak berdoa. Maka semakin dekat, semakin attach hati kita ke Tuhan, maka akan menurunkan stresnya. Yang kelima yang harus dikelola ada social support, dukungan sosial. Dari siapa? Dari orang terdekat dulu. Dari orang terdekat mulai kita mulai dari orang terdekat. Dari mulai pasangan Anda, ya, dari teman-teman, dari sahabat-sahabat, gitu ya. Lakukan itu. Gitu. Semakin Anda punya banyak dukungan sosial, makin turun tuh stresnya. Makanya begitu sekarang kita makhluk sosial, biasa bareng-bareng, butuh dukungan sosial. Sekarang di lockdown, nggak bisa ketemu orang-orang. Waduh, banyak yang stres jadinya. Nggak bisa curhat nih, guys, kita harus kumpul, katanya. Biar kita curhat-curhatan. Tiba-tiba jadi nggak bisa, itu berasa. 5 pilar itu yang harus kita kelola. Caranya adalah tadi, buku Anger Management ini menekankan pada dasarnya, basicnya dari semua, yaitu emosi. Makanya pengelolaan emosi itu penting. Gitu. Untuk teman-teman juga di Hebat, ya, saya juga sedang membuat kuliah WhatsApp. Ya, pembekalan untuk para ayah gitu ya. Nah, bapak-bapak itu kan menyimak kemarin dari sesi 1 sampai sesi 6, ini sesi 7 lanjutannya. Nah, saya membahas tentang fitrah emosi. Ya. Nah, sekarang kita masuklah ke bab yang ke-6. Bab yang ke-6, untuk yang punya bukunya silahkan dibuka bukunya ya. Bab ke-6. Apakah dengan tuntasnya ragam amarah kita lantas jadi bahagia? Apakah otomatis akan langsung jadi bahagia? Itu pertanyaannya di bab tersebut. Dan jawabannya adalah tidak. Nggak otomatis udah marah-marah doang. Marahnya sudah dialirkan. Tapi apakah langsung bahagia? Enggak. Marahnya udah dialirkan, terus Anda masih belum bisa memaafkan. Ya tetap aja Anda nggak bahagia. Itulah pentingnya memaafkan. Nah, ini di salah satunya yang akan kita bahas di sini. Ya. Nih, terus mesti gimana dong supaya kita bisa bahagia? Gitu. Mulai sekarang mari kita lakukan 4 hal ini. Di sini ada. 1, mental switch. Switching your mental. Dari yang tadinya mental illness menjadi mental wellness. Makanya tadi 5 pilar itu untuk mengelola, men-switch mental dari mental illness menjadi mental wellness. Perlu 5 itu dikelola. Gitu.
Yang kedua, kekuatan doa. Ya. Bagaimana kekuatan doa? Nanti kita bahas. Kekuatan memaafkan. Nah, ini yang kita bahas. Forgiving. Apalagi ini pas momennya. Anda mau Ramadan. Mau puasa. Mau Lebaran. Idul Fitri. Yuk mari kita saling memaafkan. Berikutnya adalah misi dan kekuatan diri dengan talent mapping. Mungkin di sini ada teman-teman dari talent mapping. Itu juga salah satunya. Menjadi bahan dasar untuk mengenali diri. Supaya nanti kita bisa menyusun misi untuk pribadi dan untuk keluarga. Gitu. Ya. Sebagai informasi, saya adalah Ketua Talent Mapping Regional Priangan, Jawa Barat. Jadi saya aktif dengan teman-teman Talent Mapping. Ya. Abah Rama, salam takzim. Jadi saya punya banyak guru, ada Abah Rama, ada Ustadz Hari Santosa, ada Ustadz Aad, gitu. Banyak, ada Teh Yuli, ya. Banyak guru saya. Semoga keberkahan untuk beliau-beliau ini. Diberikan keberkahan sebanyak-banyak mungkin untuk beliau-beliau ini. Luar biasa ilmunya. Yang pertama kita bahas tentang switching mental illness to mental wellness. Jadi tadi kan kita kelolanya secara emosi tuh, dari 5 pilar itu. Udah kita luapkan. Terus meluap gitu ya, sampai Anda puas. Nah tapi kan sebetulnya itu nggak bikin juga kita bahagia. Kalau cuma hanya meluapkan saja. Makanya kayak kemarin saya cerita, ini bukan iseng cuma buat Anda meluapkan marah doang. Tapi ujungnya harus bisa mulai memaafkan gitu. Nggak cuma tentang itu. Gitu. Nggak cuma tentang meluapkan. Apalagi ke orang tua tetap harus kita hargain. Kayak gitu. Ya. Masalahnya ketika Anda marah, ya, dan Anda tidak meluapkan dengan benar, tidak dikelola dengan benar di tempat yang salah, tidak terhadap orang yang tepat, gitu ya. Itu sebetulnya Anda itu sedang berada di dalam lingkaran setan, gitu. Sehingga itu menjadi pembuka dosa. Nih. Tujuan luapan amarah adalah lebih melakukan upaya untuk menutup jalan dosa. Nah, supaya kita bisa mencapai kebahagiaan, yuk mari kita berlomba-lomba ya, mencari jalan takwa. Anda Muslim, bertakwa ke Allah. Non-Muslim ke Tuhan Anda, silahkan. Jadi, itu tadi melepas dari mulai negatif, menuju ke nol, untuk menuju ke positif, terus perbanyaklah takwa tentang keimanan. Seperti saya kemarin ngobrol sama salah seorang Ustadz Hasan. Itu. Sebetulnya Kang Dandi katanya kalau kita punya ketakwaan tinggi mah mengelola emosi, mengelola marah bisa kok. Betul. Masalahnya adalah kadar keimanan setiap orang beda-beda. Dan setiap orang aja keimanannya naik turun. Gitu. Maka harus selalu dipelihara, diproses gitu. Itu switching mental illness to mental wellness supaya jadi bahagia gitu. Perbanyak takwa, perbanyak jalan menuju Sang Pencipta gitu. Jadi perbaiki hubungan Anda dengan Tuhan gitu. Dan juga perbaiki hubungan Anda dengan orang tentu saja gitu ya. Kekuatan doa. Di sini di workshop juga saya sering bahas tentang bahwa kalau Anda sudah siap memaafkan orang yang menyakiti Anda, silahkan Anda maafkan. Kemudian mari kita doakan. Berikan doa yang terbaik untuk orang-orang tadi yang pernah menyakitin Anda. Dan untuk orang lain. Perbanyak itu. Gitu. Karena niscaya itu akan kembali ke Anda. Doa yang terbaik itu akan kembali ke Anda. Jadi doakanlah mereka. Doakan sebaik-baik mungkin. Sebanyak mungkin. Makanya kan ada hadis sebelum Anda tidur. Ya. Jadi ada 2 hal yang bisa dilakukan kalau Anda pengen merasa lebih baik. Ya. Perbanyak bersyukur. Ketika Anda bangun tidur, syukuri apa yang Anda punya.
Alhamdulillah ya Allah, aku mendapatkan segala macam rezekimu. Sebut satu-satu silahkan. Ketika Anda mau tidur, terima kasih ya Allah untuk hari ini. Dan tapi ternyata ya Allah ada beberapa orang yang nyebelin hari ini. Ada yang bikin aku kesel, si A, si B, si C sebutin. Dan maafkan mereka. Hai A, hai B, aku maafkan kamu. Aku maafkan semua dosa-dosamu. Tapi tentu saja memaafkan itu kan harus dari 3 hal. Ya, body, mind, and soul. Ada 3 hal yang harus sinkron. Apa yang ada di dalam hati, apa yang Anda ucapkan, dan apa yang Anda lakukan. Bilang sudah memaafkan tapi Anda tidak mau ngomong juga susah. Maksudnya nggak mau ngobrol sama dia gitu, tidak mau ngobrol. Bahkan tingkah laku Anda menunjukkan kebalikannya, ya itu berarti belum memaafkan. Mah, papa minta maaf ya, kata ibunya. Ya, udah memaafin. Oh, aduh. Udah dimaafin tapi kok sambil ngambek. Berarti kan nggak sinkron tuh. Nah, jadi harus sinkron. Kekuatan doa. Nah, berikutnya adalah ini tadi banyak-banyak memaafkan ya. Tadi banyak berdoa. Sudah barusan juga sekali dibahas ya sebetulnya. Banyak memaafkan. Kekuatan doa, kekuatan memaafkan. Kenapa kita harus bahas tentang memaafkan? Sebagai informasi, memaafkan, ini penting nih. Memaafkan itu adalah ranah pribadi, bukan ranah sosial. Sehingga kalau Anda mau memaafkan orang, tidak perlu nunggu orangnya datang ke Anda meminta maaf. Maafkan aja langsung. Kalau Anda masih kesel, proses dengan terapi kekesalan Anda tadi. Luapkan di sesi terapi. Itu. Kekesalan Anda keluarin. Maafkan. Maafkan adalah ranah sosial. Ranah pribadi, bukan ranah sosial. Dan kalau Anda sudah memaafkan, Anda nggak perlu bikin pengumuman. Aku sudah maafkan si ini loh. Pasang di status. Saya sudah memaafkan saudara A, bla 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 bla. Nggak perlu. Maafkan aja. Ya. Gitu. Bukan ranah sosial. Dan juga tidak harus orangnya bikin pengumuman. Kan ada tuh yang marah, kesel. Dia minta, kamu harus minta maaf sama saya. Dan kamu harus menuliskan permintaan maaf kamu di media sosial. Gitu. Ada yang sampai gitu. Nah, kalau memaafkan sebetulnya nggak kayak gitu. Kalau kayak gitu dia ngomong begitu artinya dia belum benar-benar memaafkan. Gitu. Banyak syaratnya ya. Syarat dan aku maafkan kamu tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Wah. Berarti nggak tulus tuh. Kalau memaafkan, maafkan aja. Gitu. Bisa dilihat di sini. Baca yang ini. Memaafkan itu. Ya, memaafkan itu sebuah proses yang tidak instan. Halo? Kenapa gelap? Maaf ya teman-teman. Kayaknya kecolek tadi. Jadinya kok gelap. Jadi memaafkan itu tidak instan. Itu berproses. Lah sakit hati Anda juga kan tidak instan. Gitu. Apalagi sekarang gini. Anda sudah menyimpan berpuluh-puluh tahun lalu. Berbagai macam kejadian. Terus emang sekali terapi terus hilang? Enggak, pasti berproses. Tidak instan. Tidak usah diri dipaksa untuk lekas memaafkan. Sementara hati masih terasa perih. Masih berteriak dan meronta. Alirkan rasa itu dengan benar. Salah satunya adalah dengan self-healing terapi yang kami ajarkan tadi. Ya. Lakukan itu secara mandiri. Dan kalau Anda butuh bantuan, bisa hubungin kami. Sekarang kami bisa melakukan terapi secara online. Tinggal hubungin telepon saya via WhatsApp ya. Di 081210750079. Silakan hubungin saya. Kalau yang membutuhkan terapi online. Ya. Memaafkan itu suatu perjuangan melepas rasa perih dengan sadar bahwa jiwa kita akan sehat jika pilihannya adalah memaafkan. Pokoknya mah paralun moal abdi mah ngahampura. Sampai ada yang gitu.
Demi Allah, ada yang sampai gitu. Gua nggak akan maafin lu. Waduh, bahaya tuh. Hati-hati. Gitu. Ya. Karena justru itu Anda sedang menyakiti diri Anda. Dengan Anda memaafkan, sebetulnya Anda sedang memberikan kelegoan ke hati dan Anda sedang memberikan kejernihan hati ke diri sendiri. Sebaliknya, jiwa akan terus menderita ketika kita terus memelihara rasa perih ini. Kita kesel, perih, ngomongin aja terus. Diceritain. Nah, jangan-jangan kayak kemarin. Orang yang nyakiti Anda, dia cuma satu kali menyakiti Anda. Tapi ternyata Anda pribadi, Anda sendiri yang menyakiti diri Anda berkali-kali. Hati-hati itu. Ya. Satu kali Anda digampar orang, perasaan Anda menghayati itu satu kali. Penghayatan Anda. Ya. Badannya menghayati cuma satu. Begitu Anda cerita ke orang lain, menceritakan hal yang sama, dan penghayatannya itu kan keluar. Mirip-mirip itu, sama. Penghayatannya. Badannya tahu aja kayak digampar lagi. Padahal mah enggak. Gitu loh. Tapi ketika bercerita, Anda tuh sudah nyakitin Anda. Setelah satu kali Anda bercerita, satu kali Anda nyakitin diri. Kebayang kalau Anda 100 orang tuh yang Anda ceritain. Jadi Anda menyakiti 100 kali diri Anda. Padahal orang lain cuma nyakitin Anda satu kali. Jadi kalau orang lain cuma gampar Anda sekali, dengan katanya Anda menggambar diri Anda 100 kali. Dan Anda banyak yang suka banget tuh bercerita begitu. Dengan kata lain itu kayak masokis. Karena menyakiti diri sendiri gitu loh. Mari kita tidak menyakiti diri sendiri. Gitu. Ya. Selain ayah bunda, siapa lagi korban yang akan terpapar rasa perih ini di rumah? Siapa coba? Anak. Betul, anak. Fair gak? Enggak. Anak mah gak tahu apa-apa, kena marah. Gitu. Anda marahnya mungkin ke siapapun, berbagai macam kemarahan Anda. Tiba-tiba dibawa ke rumah, di rumah diluapkan. Kan gak adil. Kasihan tuh. Anak mah gak tahu apa-apa. Memaafkan. Jika ingin tulus memaafkan, tidaklah harus menunggu orang yang menyakiti Anda datang dan meminta maaf. Tadi yang saya cerita. Memaafkan itu adalah kebutuhan Anda. Bukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang tadi nyakitin Anda. Jadi memaafkan itu adalah untukmu, untuk diri Anda sendiri. Bukan untuk orang yang nyakitin Anda. Gitu. Memaafkan itu wilayah hati, di mana hati ini digenggam sepenuhnya oleh Allah. Maka dari itu libatkanlah Allah agar mengangkat peri ini dan memberikan rahman-Nya dan rahim-Nya. Agar hati diberikan ruang yang luas untuk memaafkan. Dan disuburkanlah rasa kasih sayang kita. Libatkan Allah. Ingat ayah bunda, keridhaan kita melepaskan rasa perih ini tidak akan sia-sia. Yakinlah akan dibalas sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Maafkanlah, niscaya dadamu lapang. Maafkanlah, niscaya rezeki akan mengalir deras. Maafkanlah, niscaya Allah akan memaafkanmu dan memuliakanmu. Insya Allah. Nah, ini ada sebuah terinspirasi dari Bapak Psikologi Positif, Seligman. Orang yang jiwanya bahagia adalah orang yang memaafkan masa lalu. Mensyukuri setiap nikmat yang didapatkannya di masa kini. Dan optimis melihat ke masa depan. Dengan penuh keyakinan. Gitu. Sekarang, optimis versus pesimis. Ya. Di sini perlunya ya, men-switch mental tadi. Dari yang tadinya pesimis menjadi optimis. Kondisi saya sekarang nih. Kalau Anda pesimis terus, makinlah Anda akan terpuruk. Optimislah, oleh karena itu supaya Anda tetap optimis. Gali berbagai macam informasi
yang akan membantu Anda memperbanyak alternatif solusi penyelesaian. Bukan yang bikin malah banyak masalah. Perkokoh keyakinan kepada Sang Pencipta. Ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Banyak orang melakukan kejahatan ke Anda, menjembalkan, ngeselin, bikin Anda marah. Kita tidak bisa mengontrol mereka. Mereka tidak bisa kita kontrol, kita tidak bisa tentukan mereka harus seperti apa. Tapi kita bisa mengontrol diri kita. Kita bisa menentukan sikap kita, tingkah laku kita. Oleh karena itu, lakukanlah bagianmu. Lakukan usaha sebaik mungkin yang Anda lakukan, sisanya serahkan ke Allah. Pasrah. Jadi pasrah itu bukan nggak ngapa-ngapain. Pasrah itu do your part. The very best of your effort. After that, leave it to Allah. Serahkan ke Allah. Gitu. Perkokoh keyakinan kepada Sang Maha Pencipta bahwa roller coaster kehidupan adalah wahana ujian keimanan. Ujian keimanan. Keimanan itu adalah dasar, akar. Ketika sebuah ada satu pohon berdiri tegak dan dia akan dihantam dengan puting beliung, dengan segala macam cobaannya. Ada angin puyuh, berbagai macam cobaannya. Tapi berbagai macam cobaan dan angin itu tadi bukan untuk mengetes, bukan untuk menggoyangkan dahan. Bukan coba ngetes dahan. Dahan bisa patah loh. Tapi terpentingnya adalah dia itu lagi ngetes akar. Dia lagi ngetes akarnya. Dahan bisa patah, masih bisa tumbuh lagi. Tapi kalau akarnya sudah copot, rungkad kalau orang Sunda bilang ya. Akar pohonnya sudah tercopot, mati dia. Maka semua cobaan ini adalah sedang mengetes Anda, akar keimanan Anda kayak apa. Yakinlah bahwa kejadian buruk ini sementara. Ya. Don't take it too personally. Pergunakanlah akal sehat. Feel free and be happy. Ya. Perbanyaklah doa ke Sang Pencipta. Ya. Tadi, berubah mindset dari negatif menjadi positif. Misi dan kekuatan diri dengan talent mapping. Nah, sekarang kita cerita tentang talent mapping. Ya. Sebelum bicara talent mapping, kita dengerin dulu tentang definisi dari sehat mental. Sekarang tuh sudah keluar definisi sehat mental yang baru dari WHO. Jadi WHO bilang adalah kenali potensi. Orang yang sehat mental adalah orang yang mengenali potensi-potensi dirinya. Bisa mengcoping stres, ya. Bisa bekerja secara produktif, ya, orang yang produktif, dan bisa bermanfaat untuk komunitasnya, untuk lingkungannya. Jadi apakah Anda sudah mengenali diri? Sudah bisa mengcop stres? Ya. Apakah Anda sudah produktif? Apakah Anda sudah berkontribusi terhadap lingkungan? Kalau 4 ini sudah ada, artinya Anda sudah sehat mental. Tapi kalau salah satu dari ini tidak ada, artinya Anda belum sehat mental. Itu kata WHO. Gitu. Nah, salah satu cara mengenali diri, kemarin kita bahas bahwa kita pakai Johari Windows. Ada 4. Johari Windows bilang. Johari Windows bilang ada 4 kuadran tentang mengenali diri. Kuadran pertama adalah open area. Open area itu adalah isinya informasi mengenai baik kelebihan, baik kekurangan, sifat-sifat tentang kita. Saya tahu, orang lain tahu. Menurut saya saya itu adalah orang baik. Saya itu orangnya ramah. Ya, bisa berkomunikasi dengan baik menurut saya. Masalahnya orang lain tahu nggak tentang itu orang lain. Kalau orang lain tahu dan orang paham itu berarti kan itu ada termasuk ke dalam open area. Open area itu artinya saya tahu, orang lain tahu.
Gitu. Nah, idealnya open area ini harus luas, harus gede, dan harus selalu kita expand, perbesar. Buatlah saya tahu tentang diri saya, dan buatlah orang lain tahu tentang diri Anda. Makanya juga penting yang namanya personal branding, supaya orang lain tahu. Gitu. Anda punya apa, Anda bisa apa. Gitu. Anda tahu, orang lain tahu. Itu adalah open area. Area yang kedua adalah blind area. Apa itu blind area? Blind area itu orang lain tahu tapi saya nggak tahu. Orang lain doang yang tahu, saya nggak tahu. Aduh, blind area ini daerah buta nih, nggak ngerti aku. Nah, supaya daerah blind area ini berkurang dan perbanyak open area, ya, kan saya sudah tidak tahu, orang lain udah tahu. Tanya ke orang lain. Di sini pentingnya Anda meminta feedback. Mintalah feedback ke orang lain. Menurut lu gue kayak apa sih? Perbanyak minta feedback. Itu. Yang ketiga adalah ya, hidden area. Apa itu daerah? Daerah tersembunyi. Apa itu? Daerah yang cuma saya doang yang tahu, orang lain nggak tahu. Padahal tadi open area harus diperluas. Maka yang tadi saya doang yang tahu, orang lain nggak tahu, kasih tahu orang-orang. Anda bilang Anda keren, Anda bilang Anda bisa melakukan sesuatu yang bagus, tapi kalau Anda tidak pernah menunjukkan, gimana orang lain tahu? Tunjukkan, kasih tahu ke orang lain. Potensi-potensi Anda. Di situ. Perbanyak. Perluas. Jadinya nanti open area-nya meluas. Itu daerah yang ketiga. Daerah yang keempat adalah unknown area. Apa itu unknown area? Daerah yang nggak kita tahu. Kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Unknown, makanya nggak ketahuan. Nah, terus gimana cari tahunya Pak Randi? Saya aja nggak tahu, orang lain nggak tahu. Pergunakan tools. Tools apa yang bisa dilakukan? Salah satunya adalah talent mapping. Gitu. Tapi nggak cuma satu-satunya talent mapping tuh. Ada psikotes, kita bisa tahu. Talent mapping menggali bakat. Padahal dalam diri manusia nggak cuma bakat. Ada yang namanya kehidupan emosi. Ada di dalam diri orang. Motivasi. Untuk tahu bakat pun, dia sebetulnya bakat apa, harus tahu motif orang itu apa. Sehingga itu akan menentukan bakatnya bakat apa. Gitu. Jadi talent mapping nggak bisa berdiri sendiri. Harus dikombine dengan yang lainnya. Dan tidak bisa talent mapping itu segala macam dihajar. Nggak bisa. Dalam pertanyaannya aja, talent mapping itu adalah tools yang mengukur tentang ya, kemauan kalau istilahnya saya. Bukan kemampuan. Jadi bukan ability test. Jadi talent mapping nggak bilang tentang kemampuan Anda, tapi kemauan Anda. Gitu. Saya mengibaratkan, kan talent mapping itu mengukur 34 bakat. Dari 34 bakat itu, mana yang paling sering Anda pakai bakatnya. Dia akan meranking dari 1 sampai 34. 7 bakat pertama yang rankingnya paling atas, itu adalah bakat yang paling sering dipakai. Atau kalau saya ibaratkan, sekarang saya berdiri di sini, di depan saya ini ada 34 tombol. Tombol mana yang paling sering kita pijit? Nah, itu adalah 7 yang pertama. Yang bakat yang sering kita pakai. Bakat mana yang paling kita jarang pakai? Yaitu 28 sampai 34 tuh. 7 terakhir. Itu yang kita. Jadi kalau 7 itu gue banget, 28 sampai 34 itu bukan gue banget. Tapi settingnya dia, pertanyaan-pertanyaan dia adalah di setting industri. Gitu. Bahwa ternyata itu bisa dipakai untuk beberapa hal dalam hal setting jadi industri, organisasi itu oke banget talent mapping. Untuk kehidupan keluarga bisa dipakai. Bisa, tapi jangan dijadikan itu satu-satunya tools. Karena aslinya itu ngukurnya adalah ngukur 34 bakat produktif. Tapi settingnya organisasi, jangan salah. Gitu. Ketika dia bilang itu tentang berhubungan dengan bakat, dalam mengarahkan bakat orang untuk misalkan pemilihan jurusan, itu bisa. Bisa banget. Untuk memilih karyawan yang cocok atau enggak, bisa banget. Untuk mengetahui bakat-bakat kita supaya kita menjadi produktif, bisa banget. Tapi kalau misalnya dipakai untuk marital counselor, nggak bisa cuma satu-satunya doang. Nggak bisa cuma talent mapping doang, nggak bisa. Harus dikombine dengan tools-tools lainnya.
Bahkan Abah Rama sendiri bilang begitu. Kang Dani pun sendiri bilang begitu. Abah Rama tuh foundernya ya. Bilang seperti itu. Jadi nggak bisa kalau cuman single tools. Nggak bisa. Cuman dari talent mapping bilang tentang persiapan pernikahan. Gitu. Apalagi Abah Rama sudah spesifik bilang jangan dipakai untuk pranikah. Abah Rama sendiri yang bilang. Gitu. Dalam 2 kali saya mendengar begitu Abah Rama ngomong. Gitu. Jangan sampai karena dengan perbedaan ternyata malah jadi bikin orang jadi pisah. Yang tadi mau nikah jadi nggak jadi gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi maksudnya adalah kata Abah Rama itu nggak bisa single tools. Pakai tools yang lainnya untuk memperkuat bahwa talent mapping itu tajam, betul. Tajam kok, bagus banget. Luar biasa. Tapi dia bukan single tools. Tidak ada satu tools yang bisa membabat semua, nggak bisa. Ketika satu tools mengklaim dia bisa membabat semua, nah itu biasanya ada masalah dengan tools itu. Nah kalau ini jangan-jangan toolsnya mah benar, yang pakainya jangan-jangan gitu. Karena jujur aja ada beberapa yang terlalu hardcore gitu. Segala macam dihajar dengan talent mapping, padahal nggak juga. Jadi maksudnya adalah tempatkan pada tempatnya gitu. Jangan sampai itu nanti malah menyesatkan orang. Itu bagus, betul. Tapi multi assessment. Jangan cuma dari satu gitu. Itu pesan Abah Rama juga ke saya. Sehingga saya yakin. Saya yakin bahwa ini talent mapping ini bagus nih. Gitu. Saya yakin luar biasa. Toolsnya bagus kok. Bahkan saya pakai buat marital. Tapi begitu buat marital counseling, saya nggak cuma pakai talent mapping. Saya pakai psikotest. Saya pakai alat tes untuk mengukur inner child. Ya. Jadi banyak multi gitu. Jadi banyak saya dan istri itu marital counselor, kami pakai juga untuk mencari tahu, menggambarkan tentang orangnya tadi. Sehingga dari 4 daerah tadi tergambar tuh gitu. Jadi pengetahuan tentang dirinya lebih luas, mengenali diri, habis itu mengenali pasangannya gitu ya. Nah itu tuh multi gitu. Jadi banyak yang dipakainya, nggak cuma satu tools gitu. Jadi ya yang lain mau pakai silahkan, itu haknya masing-masing gitu. Tapi saya kembalikan ke dasarnya dari Abah Rama adalah gitu bilangnya gitu. Mungkin ada beberapa yang mungkin belum terlalu paham gitu ya. Nah, saya sebagai ketua TM regional Priangan pun menghimbau, yuk mari kita pakai sesuai tempatnya dan jangan single assessment gitu. Jangan cuma pakai itu aja, karena harus berkolaborasi. Ketika dia berkolaborasi, luar biasa tajam. Nah, dalam hal ini pun tadi, Anda kenali diri supaya nanti Anda ya, bisa produktif, mengenali potensi Anda bisa produktif, bisa mengelola stres. Karena disinyalir dari hasil penelitian gitu ya, dari penelitian Abah Rama nih. Orang dulu sama orang sekarang bedanya apa? Toleran for stress yang beda, bertoleransi terhadap stres. Sementara 28-34 bakat yang di bawah itu potensial menimbulkan stres. Ketika itu yang bakat bukan lu banget dan harus lu kerjain itu stressful. Gitu. Makanya penting mengenali ini. Jangan-jangan Anda mengerjakan, Anda tidak suka, dan Anda stres ngerjainnya. Jadi dia itu pendekatannya adalah strength based. Kenali kekuatanmu, maksimalkan kekuatanmu di situ. Jadi makanya perlu mengenali diri itu. Gitu. Ketika kita mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan minatnya kita, dengan bakatnya kita akan lebih maksimal, lebih optimal, lebih keren pasti. Gitu. Kenapa? Karena konsepnya talent mapping ada 4E. Easy. Apa yang Anda kerjakan dan itu easy buat Anda. 2. Ya. Habis easy adalah enjoy. Ketika Anda mengerjakannya, Anda tuh enjoy banget. Enak gitu. Wah, kalau orang udah enjoy, lama gak berhenti-berhenti tapi dia gak capek-capek. Jalan terus, nikmat dia ngerjainnya. Santai, karena dia enjoy aja, nguplek gitu. Itu kita udah enjoy. Ketika dia sudah enjoy dan dia easy, kita lihat hasilnya. Ternyata hasilnya excellent.
Habis itu ada yang keempat, earn, menghasilkan. Menghasilkan itu tidak hanya tentang duit, nggak hanya tentang yang namanya materi. Bisa jadi hasilnya banyak, nggak cuma itu, gitu. Beyond that, gitu. Nah, itu adalah konsepnya dari talent mapping. Kepake banget kok, luar biasa. Bahkan menurut saya ini membuat menjadi lebih efektif dan efisien. Saya biasa pakai psikotes untuk ke perusahaan-perusahaan. Jadi saya sebelum saya buka Dandiah Care Center, kami itu adalah Dandiah HR Consultant, konsultan HRD, gitu. Konsultan HRD. Saya merekrut orang, jadi saya pakai buat rekrutmen, buat training saya pakai mengenali orang itu. Ternyata bermanfaat banget ketika dikawinkan antara psikotes, assessment center, dikawinkan dengan talent mapping. Gitu. Itu jadi lebih tajam. Gitu. Cuman tadi, sesuai dengan tempatnya. Gitu. Nah, tagline-nya adalah, kenali diri, kelola emosi, be happy. Yuk, kenali diri Anda. Dari sisi bakat dan segala macam, kenali emosi Anda, kelola itu. Dan Anda menjadi bahagia. Gitu. Nah, di sini ada ruang rasa untuk Anda bercurhat-curhat. Gitu, teman-teman. Oke, itu adalah bab yang ke-6. Ada 7 bab, nanti tinggal 1 bab lagi. Nah, jadi teman-teman, untuk yang sudah nonton, terima kasih banyak. Terima kasih sudah menyimak. Ya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Dan kesempurnaan mah hanya ada di Allah. Saya mohon dimaafkan ada salah-salah kata. Itu tadi adalah bab yang ke-6. Ya. Yuk, tadi bicara tentang talent mapping, kenali diri itu penting. Penting banget. Gitu. Supaya Anda bisa tahu cahaya Anda di mana dan biarkan diri Anda bercahaya. Ketika Anda bercahaya, kegelapan Anda sudah tidak relevan lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Insya Allah saya akan bahas untuk sesi yang ke-8. Sesi yang ke-8 ini di hari Jumat. Hatur nuhun, Kang Udin. Semoga bermanfaat buat semua. Mari kita bercahaya. Mari kenali diri Anda. Be the best version of yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.